Baiklah, selanjutnya kita akan membuat pintu untuk pintu masing-masing kamar dan pintu depan dan pintu belakang. Caranya sama seperti membuat pintu pada WC atau toilet tadi, di mana kita tinggal mencari atau mengklik namanya dengan mengetikkan namanya di sini, lalu kita enter, kita cari, lalu kita pilih pintu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misal di sini saya menggunakan pintu yang ini, tinggal kita klik gambar pintunya, tunggu jadi download. Setelah selesai, kita tempel, letakkan, lalu kita gunakan select, kita double lagi terus sampai yang kita ambil hanyalah yang menggunakan daun pintunya terbuka. Kita copy, klik di luar, kopas. Di sini posisinya masih terbalik seperti ini, maka kita harus membuatnya atau merotate posisinya. Ambil dari posisi yang di sini, sebelah kiri mungkin. Ambil dari titik sudut yang di sini, tarik, lepas, lalu kita buat sampai berdiri. Lepas. Lalu kita hanya perlu mengubah posisinya, kita rotate lagi sampai ke belakang. Setelah itu, lalu kita hanya perlu memindahkannya ke pintu kita. Tarik, posisikan dia pas di endpoint. Karena ukurannya masih belum pas, kita gunakan scale untuk membuatnya pas sesuai dengan ukuran pintu yang kita desain. Tarik sampai ke bawah sampai dia pas. On edge, tarik lagi. Baik, mari kita lihat apakah posisi pintunya sudah pas dengan posisi dari rumah kita. Di sini posisinya sudah pas. Artinya kita hanya perlu memasangnya ke masing-masing pintu yang ada di rumah. Caranya kita hanya perlu mengkopinya, Ctrl C, Ctrl V. Sini kita bisa melakukan rotate karena posisi pintunya bersebelahan, jadi arah buka dan pintunya akan berlawanan pula. Jadi di sini kita harus merotate-nya terlebih dahulu. Rotate seperti ini. Lalu kita ubah arah daun pintunya. Gunakan tools rotate lagi. Rotate dia harus sejajar dengan garis yang ini hijau. Tarik, putar pintunya sampai ke belakang seperti ini. Lepas, maka di sini pintunya menjadi berjarak antara daun pintu dengan bingkai pintunya. Lalu kita hanya perlu memindahkannya agar dia menempel kembali ke pintu kita. Tarik dari endpoint pintunya, terus geser sampai dia kembali menyatu. Pas. Setelah posisi dari pintunya yang kita kasih itu sudah pas, posisi dan pintunya, selanjutnya kita hanya perlu memindahkannya ke
dalam desain kita. Tarik dari yang bagian depan sampai letakkan dia di endpoint, klik, maka pintu tersebut sudah terpasang dengan pas pada bingkai pintu kita. Lalu selanjutnya kita hanya perlu mengcopy-kopinya ke masing-masing pintu kita yang ada. Kita, yang ini dia akan kita pasang untuk pintu kamar. Pas. Lalu kita copy lagi. Namun kita harus merotate terlebih dahulu. Di sini sepertinya posisi pintu yang pas untuknya adalah pintu yang satunya lagi karena arah pintunya berlawanan. Ctrl C, Ctrl V. Well, setelah pas. Lalu posisi pintu yang ini kita rotate. Move. Tempel. Ambil posisi yang pintu yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita rotate lagi. Lalu tinggal kita pindahkan posisinya ke pintu kita. Sih, gunakan move, tarik dia sampai ya. Lalu kita cek apakah posisi dia sudah pas. Ternyata yang ini posisinya masih terlalu ke depan. Kita pindahkan dia, klik, harus select terlebih dahulu, move. Maka untuk pintu di rumah kita sudah selesai. Selanjutnya kita memasang jendela. Caranya sama. Kita hanya perlu mencarinya di sini nanti. Kita misalnya kita cari window. Lalu kita pilih jenis jendela yang ingin kita gunakan. Baiklah, saya di sini akan menggunakan eh, jendela yang satu ini. Kita akan menggunakan jendela ini untuk desain rumah ini. Lalu mungkin kita akan sesuaikan warnanya dengan warna dari rumah milik kita. Kita ganti warnanya sedikit lebih gelap mungkin. Mungkin kita gunakan saja warna ini. Lalu kita hanya perlu memindahkan posisinya. Move. Klik dari posisi ini. Akan dia di endpoint. Tempel. Lalu jendela kita sudah terpasang. Selanjutnya kita hanya perlu mengopas jendela tersebut ke jendela kita yang ada.